Kunci-kunci pembuka daya. W. Clement Stone, seorang pengarang dan pengusaha mengatakan, milik Anda yang paling berharga dan paling tinggi nilainya, serta daya terkuat yang Anda miliki tidaklah kasat mata dan tidak dapat ditangkap oleh indera. Tak seorang pun dapat mengambilnya. Anda sendiri dan hanya Anda sendiri sajalah yang dapat memberikannya. Anda akan menerima kelimpahan dari yang Anda berikan. Kunci-kunci pembuka daya itu merupakan cara-cara paling ampuh untuk memanfaatkan kekuatan cinta dan menerima kehidupan yang selayaknya Anda jalani. Kunci-kunci ini amat sederhana dan mudah seperti mainan anak-anak. Tiap kunci akan membuka kekuatan daya luar biasa dalam diri Anda. Kunci cinta. Untuk menggunakan cinta sebagai daya utama dalam hidup Anda harus mencintai seakan-akan Anda belum pernah mencintai sebelumnya. Jatuh cintalah pada kehidupan ini. Seberapa besarnya cinta Anda terhadap kehidupan yang ada sekarang, lipat gandakan perasaan itu, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, dan 1.000.000 kali, karena sedemikian besarlah tingkat cinta yang mampu Anda rasakan. Tidak ada batasan, tidak ada plafon untuk kadar cinta yang mampu Anda rasakan, dan semuanya ada di dalam diri Anda. Anda terbuat dari cinta, itulah inti zat dan sifat Anda, kehidupan, semesta, dan Anda dapat mencintai jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan lebih daripada yang dapat Anda bayangkan. Sewaktu Anda jatuh cinta pada kehidupan, tiap batasan jadi lenyap. Anda melampaui batasan soal uang, kesehatan, kebahagiaan, dan batasan kegembiraan di dalam jalinan-jalinan hubungan Anda. Bila Anda jatuh cinta pada kehidupan ini, Anda tidak punya perlawanan, dan apapun yang Anda cintai muncul dalam kehidupan Anda nyaris secara serta-merta. Sewaktu Anda berjalan memasuki sebuah ruangan, kehadiran Anda akan terasa. Kesempatan-kesempatan berdatangan ke dalam hidup Anda, dan sentuhan kecil Anda sudah cukup untuk menghapuskan hal-hal negatif. Anda akan merasa jauh lebih nyaman daripada yang Anda kira dapat Anda rasakan. Anda akan dipenuhi oleh energi, kegembiraan tak terbatas, dan kenikmatan hidup yang tiada habisnya. Anda akan merasa seringan bulu, seolah-olah Anda melayang di udara, dan apapun yang Anda cintai berluruhan di kaki Anda. Jatuh cintalah pada kehidupan, lepaskan daya yang ada di dalam diri Anda, dan Anda akan menjadi tak terbatas dan tak tertaklukkan. Hafez, seorang penyair Sufi, mengatakan, bahkan hingga selama ini matahari tak pernah sekalipun mengatakan kepada bumi, engkau berhutang kepadaku. Lihatlah apa yang terjadi pada cinta yang seagung itu. Cinta itu menerangi seluruh langit. Lalu bagaimanakah cara Anda jatuh cinta pada kehidupan? Sama dengan cara Anda jatuh cinta pada seseorang. Anda mengagumi segala sesuatu pada diri orang itu. Anda jatuh cinta pada seseorang dengan melihat hanya cinta, mendengar hanya cinta, membicarakan hanya cinta, dan merasakan hanya cinta dengan sepenuh hati Anda. Dan begitulah persisnya menggunakan daya utama cinta untuk jatuh cinta pada kehidupan. Apapun yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi dalam sehari itu, carilah hal-hal yang Anda cintai. Anda dapat mencari teknologi dan temuan-temuan baru yang Anda sukai, mencari bangunan-bangunan yang Anda sukai, mobil dan jalan-jalan yang Anda sukai, kafe dan restoran yang Anda sukai, toko-toko yang Anda sukai. Susuri jalan-jalan atau masukilah sebuah toko dengan niat menemukan sebanyak mungkin yang Anda sukai. Carilah berbagai hal yang Anda sukai pada diri orang-orang lain. Carilah berbagai hal yang Anda sukai di alam, burung-burung, bunga-bunga, keharuman, dan warna-warni di alam. Lihatlah apa yang Anda sukai itu. Dengarkan apa yang Anda sukai itu. Bicarakan tentang apa yang Anda sukai itu. Robert Collier,
Seorang pengarang pemikiran baru mengatakan, mengetahui bahwa Anda memiliki kekuatan yang sedang bekerja dengan Anda, kekuatan yang belum pernah gagal dalam apapun yang pernah diembannya, Anda dapat terus maju dengan pengetahuan yang meyakinkan bahwa kekuatan itu juga tidak akan gagal bekerja untuk Anda. Pikirkanlah tentang apa yang Anda cintai, bicarakanlah apa yang Anda cintai, lakukanlah apa yang senang Anda lakukan, karena dengan melakukan semua itu Anda sedang merasakan cinta. Bicarakanlah apa yang Anda sukai tentang rumah Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda. Bicarakan tentang hal-hal yang Anda sukai mengenai teman-teman Anda. Sampaikan apa yang Anda sukai tentang mereka. Bicarakan tentang segala sesuatu yang Anda sentuh, bau, dan kecap yang menyenangkan Anda. Katakan pada hukum tarik-menarik apa yang Anda sukai setiap hari dengan memfokuskan pada satu hal yang Anda sukai dan merasakannya. Pikirkan saja seberapa besar cinta yang dapat Anda berikan dalam sehari dengan merasakan apa yang Anda sukai itu. Sewaktu Anda menyusuri jalan, lihatlah berbagai hal yang Anda sukai pada diri orang-orang yang lewat. Sewaktu Anda melihat-lihat toko-toko, temukan apa saja yang Anda sukai. Katakan, aku suka baju itu. Aku suka sepatu itu. Aku suka warna mata orang itu. Aku suka rambut orang itu. Aku suka senyum orang itu. Aku suka meja, lampu, sofa permadani, peralatan audio, jaket, sarung tangan, dasi, topi, dan perhiasan itu. Aku suka aroma musim panas. Aku suka pepohonan di musim gugur. Aku suka bunga-bunga di musim semi. Aku suka warna itu. Aku suka jalan ini. Aku cinta kota ini. Temukanlah apa-apa yang Anda sukai dalam berbagai situasi, peristiwa, dan keadaan-keadaan, dan rasakan semuanya itu. Aku senang mendapatkan telepon seperti itu. Aku senang mendapatkan email seperti itu. Aku senang mendapatkan berita gembira seperti itu. Aku senang lagu ini. Aku senang melihat orang-orang bahagia. Aku suka tertawa bersama orang-orang. Aku suka mendengarkan musik sambil menyetir ke kantor. Aku senang sekali bisa rileks di kereta api atau bis. Aku suka menyaksikan berbagai festival di kotaku. Aku suka acara-acara perayaan. Aku cinta kehidupan ini. Temukanlah berbagai hal yang Anda sukai dalam setiap bidang yang membuat hati Anda riang dan rasakan cinta sedalam-dalamnya. Jika Anda sedang merasa tidak nyaman dan ingin mengubah perasaan Anda, atau bila Anda ingin meningkatkan perasaan baik Anda supaya lebih nyaman lagi, luangkan waktu 1-2 menit dan buatlah daftar dalam pikiran segala sesuatu yang Anda cintai dan kagumi. Anda dapat melakukannya sambil mengenakan pakaian di pagi hari, sambil berjalan-jalan, menyetir, atau dalam perjalanan kemanapun. Tindakan-tindakan ini amat sederhana, namun pengaruhnya dalam hidup Anda akan menakjubkan. Buatlah daftar tertulis tentang apa saja yang Anda cintai, yang saya sarankan Anda lakukan setiap bulan ketika baru pertama kali dan kemudian setiap 3 bulan. Masukkan tempat-tempat, kota-kota, negara-negara, orang-orang yang Anda cintai, warna-warna kesukaan, gaya yang Anda sukai, kualitas-kualitas pada diri orang yang Anda sukai, perusahaan yang Anda sukai, layanan-layanan yang Anda sukai, olahraga yang Anda sukai, atlet yang Anda sukai, musik yang Anda sukai, hewan yang Anda cintai, bunga, tanaman, dan pohon-pohon yang Anda sukai. Buatlah daftar benda-benda yang Anda sukai, mulai dari berbagai macam pakaian yang Anda sukai, rumah, mebel, buku-buku, majalah, koran, mobil, peralatan, sampai ke berbagai jenis makanan kesukaan Anda. Pikirkan tentang berbagai hal yang senang Anda lakukan dan masukkan semuanya di daftar-daftar seperti menari, melakukan olahraga permainan, pergi ke galeri, konser, pesta, belanja, daftar film yang Anda sukai, liburan-liburan, dan restoran-restoran yang Anda sukai. Søren Kierkegaard, seorang filsuf, mengatakan,
Sewaktu seseorang sudah memasuki ranah cinta sepenuhnya, dunia, meski tak sempurna, menjadi kaya dan indah, yang hanya terdiri atas berbagai peluang yang Anda cintai. Tugas Anda adalah mencintai sebanyak mungkin setiap hari. Bila Anda bisa, hanya mencintai dan mengagumi yang mungkin dapat Anda cintai dan kagumi hari ini. Temukan dan rasakan apa-apa yang Anda cintai itu saja, dan berpalinglah dari berbagai hal yang tidak Anda cintai. Hari esok, Anda akan berlimpah dengan kebahagiaan tak terkira dengan segala hal yang Anda inginkan dan cintai. Oliver Wendell Holmes, seorang dekan Fakultas Kedokteran Harvard, mengatakan, cinta adalah kunci induk yang dapat membuka pintu kebahagiaan. Cinta itu bersikap waspada. Anda harus waspada untuk merasakan cinta terhadap segala sesuatu di sekeliling Anda. Untuk mencintai, Anda harus menyadari segala sesuatu di sekeliling Anda. Bila tidak demikian, akan banyak yang luput dari perhatian Anda. Anda harus waspada untuk melihat berbagai hal yang Anda cintai. Anda harus waspada untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang Anda sukai. Anda mesti waspada untuk mengindrai harum bunga sewaktu berjalan melewati bunga-bunga. Anda mesti waspada untuk dapat mengecap makanan yang Anda makan dan merasakan seluruh kelezatan rasanya. Bila Anda berjalan-jalan menyusuri jalan, sambil mendengarkan pikiran-pikiran di kepala Anda kehilangan seluruh peluang. Dan itulah yang paling sering dialami orang. Mereka menghipnosis diri dengan mendengarkan pikiran-pikiran dalam kepala mereka, sehingga mereka seakan-akan tidak sadar akan segala sesuatu di sekitar mereka. Pernahkah Anda mengalami tengah menyusuri jalan dan tiba-tiba seorang teman memanggil nama Anda dan Anda kaget bukan kepalang karena sebelumnya Anda tidak melihatnya? Atau mungkin Anda melihat seorang teman dan Anda harus memanggil namanya berkali-kali dan tiba-tiba dia terlompat kaget sewaktu melihat Anda? Panggilan Anda membangunkannya karena dia tidak sadar bahwa dia sedang berada di jalan, tetapi masuk ke dalam kondisi terhipnosis, sedang mendengarkan pikiran-pikiran di kepalanya. Pernahkah Anda melakukan perjalanan dengan mobil dan tiba-tiba Anda melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa Anda sudah dekat dengan tujuan, tetapi Anda tidak ingat sudah menempuh sebagian besar perjalanan itu? Anda telah menghipnosis diri sendiri dengan menyimak pikiran-pikiran Anda dan Anda masuk ke alam hipnosis. Kabar baiknya adalah bahwa makin banyak Anda memberikan cinta, makin waspada dan sadar Anda jadinya. Cinta membuat waspada seutuhnya. Sementara Anda melakukan upaya sungguh-sungguh untuk memperhatikan berbagai hal di sekitar Anda yang Anda cintai sedapat mungkin setiap hari, Anda akan menjadi makin sadar dan makin waspada. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan filsuf, mengatakan, kejernihan pikiran berarti kejernihan hasrat. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang hebat dan jernih dapat mencintai dengan sangat kuat dan melihat dengan jelas apa yang dicintainya. Cara memfokuskan pikiran pada cinta. Satu cara untuk tetap waspada adalah dengan memberdayakan pikiran Anda dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang dapat kulihat yang aku suka? Berapa banyak yang dapat kulihat yang aku suka? Apalagi yang dapat aku suka? Apa yang dapat kulihat yang membuatku senang sekali? Apa yang dapat kulihat yang bisa membuatku tergugah? Apa yang mesti kulihat supaya hasratku timbul? Ada apa lagi kah yang dapat kulihat yang kusukai? Apa yang dapat aku dengarkan supaya aku merasakan cinta? Bila Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada pikiran Anda langsung sibuk mencari jawaban-jawabannya. Pikiran langsung menghentikan pikiran-pikiran lainnya supaya Anda dapat menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan Anda itu. Rahasianya adalah terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pikiran Anda secara rutin. Makin banyak pertanyaan yang Anda ajukan, makin berkuasa Anda atas pikiran-pikiran Anda. Pikiran Anda akan bekerja sama dengan Anda dan melakukan apa yang Anda inginkan untuk dikerjakannya
alih-alih melawan Anda. Kadang-kadang pikiran Anda dapat melesat bagaikan kereta barang tanpa masinis di lereng gunung jika Anda tidak mengendalikannya. Andalah pengendali pikiran Anda, jadi ambil alih dan sibukkan dia dengan instruksi-instruksi dengan mengatakan kemana Anda menginginkannya pergi. Pikiran Anda akan terbang tanpa diminta bila Anda tidak menyuruhnya melakukan apapun. Bhagavad Gita dari teks Hindu kuno mengatakan, pikiran bertindak bagaikan musuh bagi mereka yang tidak mengendalikannya. Pikiran Anda merupakan sarana ampuh dan sangat hebat, tetapi Anda harus dapat mengontrolnya. Alih-alih membiarkannya mengganggu Anda dengan pikiran-pikiran yang tak terkendali, Anda dapat mengatur pikiran Anda membantu Anda mengungkapkan rasa cinta. Tidak perlu waktu lama untuk melatih pikiran Anda agar fokus pada cinta, dan begitu Anda sudah fokus pada cinta, tinggal tunggu saja apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Kunci rasa syukur. Wallace Wattles, seorang pengarang pemikiran baru mengatakan, Anda tidak dapat memanfaatkan daya ini tanpa rasa syukur, karena rasa syukurlah yang membuat Anda terhubung dengan daya itu. Saya kenal ribuan orang yang mengalami situasi paling buruk yang bisa dibayangkan, yang telah mengubah hidup mereka secara menyeluruh lewat rasa syukur. Saya tahu tentang berbagai keajaiban yang terjadi pada kesehatan ketika harapan sudah tiada. Pulihnya ginjal yang gagal, sembuhnya penyakit jantung, penglihatan yang kembali normal, lenyapnya tumor, dan tulang yang bisa tumbuh dan memulihkan bentuknya sendiri. Saya juga mengenal hubungan-hubungan yang sudah hancur, yang berubah jadi hubungan yang luar biasa lewat rasa syukur. Perkawinan yang gagal menjadi perkawinan yang utuh. Anggota keluarga yang tercerai-berai bersatu kembali. Orang tua yang dapat mengubah hubungan dengan anak-anak dan remaja mereka, serta para guru yang mengubah kehidupan murid-muridnya. Saya sudah melihat orang-orang yang benar-benar dalam keadaan miskin berubah menjadi kaya raya lewat rasa syukur. Orang-orang yang membalikkan bisnis yang akan bangkrut, dan orang-orang yang telah seumur hidupnya kesulitan keuangan menjadi orang berpenghasilan berlimpah. Bahkan ada yang sempat hidup di jalanan, lalu memiliki pekerjaan dan rumah hanya dalam waktu seminggu. Saya mengenal orang-orang yang mengalami depresi lalu melesat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan lewat rasa syukur. Orang-orang yang telah menderita kecemasan dan berbagai gangguan jiwa, pulih kesehatan jiwanya lewat rasa syukur. Semua tokoh penyelamat dunia menggunakan rasa syukur karena mereka semua tahu bahwa rasa syukur adalah satu ungkapan cinta yang tertinggi. Mereka tahu bahwa bila mereka bersyukur, mereka hidup selaras dengan hukum itu. Mengapakah menurut Anda, Yesus bersyukur sebelum Dia memperlihatkan setiap mukjizat? Setiap kali Anda merasakan syukur, Anda memberikan cinta. Dan apapun yang Anda berikan, itulah yang Anda terima. Baik Anda berterima kasih kepada seseorang ataupun merasa bersyukur atas mobil, liburan, keindahan matahari terbenam, hadiah, rumah baru, atau peristiwa yang menyenangkan, Anda sedang memberikan cinta Anda kepada semua itu, dan Anda akan menerima kembali lebih banyak kegembiraan, kesehatan, uang, pengalaman yang menakjubkan, hubungan yang luar biasa, dan lebih banyak kesempatan. Cobalah sekarang juga. Pikirkan sesuatu atau seseorang yang membuat Anda bersyukur. Anda dapat memilih orang yang lebih Anda cintai ketimbang siapapun di dunia ini. Fokuslah pada orang itu dan pikirkan tentang semua hal yang Anda cintai dan syukuri tentang orang itu. Dan kemudian dalam pikiran Anda atau dengan bersuara, katakan kepada orang itu semua hal yang Anda cintai dan yang Anda syukuri pada dirinya, seakan-akan semua hal itu sedang di hadapan Anda. Sampaikan semua alasan mengapa Anda mencintai semua itu. Anda dapat mengingat secara khusus contoh-contoh atau momen-momen itu dengan mengatakan, "Ingatkah sewaktu kamu?" Sewaktu melakukan itu,
Rasakan syukur mulai mengisi hati dan tubuh Anda. Cinta yang Anda berikan dengan cara amat sederhana itu pasti dan akan kembali ke diri Anda dalam hubungan itu dan ke dalam hidup Anda seutuhnya. Begitu mudahnya mengungkapkan rasa cinta lewat rasa syukur. Albert Einstein adalah salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Temuan-temuannya benar-benar mengubah cara kita memandang alam semesta ini. Dan ketika ditanya tentang apa saja pencapaian tertingginya, Einstein mengatakan bahwa pencapaian tertingginya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Salah seorang pemikir paling cemerlang yang pernah hidup mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas apa yang telah mereka berikan kepadanya 100 kali dalam sehari. Artinya sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari Einstein mengungkapkan rasa cinta. Mengherankankah bila kehidupan ini mengungkapkan begitu banyak misterinya kepada Albert Einstein? Albert Einstein, seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel, menyatakan, 100 kali dalam sehari saya mengingatkan diri bahwa kehidupan lahir batin saya bergantung pada pekerjaan orang lain, baik yang hidup maupun yang mati, dan bahwa saya harus memacu diri saya agar memberikan yang setara dengan sudah saya terima dan masih terus saya terima ini. Rasa syukur, pengganda yang dahsyat. Sewaktu Anda merasa bersyukur atas segala sesuatu yang Anda miliki, betapapun kecilnya, Anda akan menerima lebih banyak lagi yang sama. Bila Anda merasa bersyukur atas uang yang Anda miliki, sekecil apapun jumlahnya, Anda akan mendapatkan lebih banyak uang. Bila Anda bersyukur atas suatu hubungan, meski hubungan itu tidak sempurna, hubungan itu akan semakin serasi. Bila Anda bersyukur atas pekerjaan yang Anda dapatkan, meski itu bukan pekerjaan idaman, Anda akan menerima lebih banyak lagi peluang dalam pekerjaan Anda. Karena rasa syukur adalah pengganda ampuh dalam hidup Anda. Meister Eckhart, seorang pengarang dan teolog Kristen, mengatakan, jika satu-satunya doa yang Anda ucapkan selama hidup Anda adalah terima kasih, itu sudah cukup. Rasa syukur dimulai dengan dua kata sederhana, terima kasih. Namun Anda harus merasakan syukur dengan sepenuh hati. Semakin sering Anda mengucapkan terima kasih, semakin kuat Anda merasakannya, dan semakin besar cinta yang akan Anda berikan. Ada 3 cara untuk menggunakan kekuatan rasa syukur dalam hidup Anda dan masing-masing mengungkapkan rasa cinta. 1. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang Anda telah terima di dalam hidup atau masa lalu. Kedua, bersyukurlah atas segala sesuatu yang sedang Anda terima, yaitu sekarang. Ketiga, bersyukurlah atas segala sesuatu yang Anda inginkan di dalam hidup seakan-akan Anda sudah menerimanya. Ini adalah masa depan. Bila Anda tidak merasa bersyukur atas apa yang Anda terima dan apa yang sedang Anda terima, Anda tidak sedang memberikan cinta, dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan saat ini. Sewaktu Anda bersyukur atas apa yang telah Anda terima dan apa yang terus Anda terima, rasa syukur ini melipat gandakan semuanya yang Anda terima ini. Pada saat bersamaan, rasa syukur itu memberikan yang Anda inginkan. Bersyukurlah atas apa yang Anda inginkan dalam hidup seolah-olah Anda sudah menerimanya. Dan hukum tarik-menarik mengatakan Anda harus menerimanya. Dapatkah Anda membayangkan sesuatu yang begitu sederhananya seperti rasa syukur dapat melipat gandakan segala sesuatu yang Anda cintai dan mengubah seluruh hidup Anda? Seorang lelaki yang bercerai merasa kesepian, depresi, dan menjalani pekerjaan yang dibencinya, memutuskan untuk mempraktikkan cinta dan syukur setiap hari untuk mengubah hidupnya. Dia mulai dengan bersikap positif kepada siapa saja yang mengobrol dengannya setiap hari. Ketika dia menelpon teman-teman lama dan keluarganya, dia mengejutkan mereka dengan betapa positif dan bahagianya dia.
Dia mulai merasa bersyukur atas apapun yang telah dimilikinya, sampai mensyukuri air yang mengalir. Inilah yang terjadi di dalam hidupnya selama 120 hari. Segala sesuatu yang tidak disukainya dalam pekerjaannya secara ajaib berubah. Dan kini dia mencintai pekerjaannya. Pekerjaannya bahkan membawanya ke berbagai tempat yang sudah lama ingin dikunjunginya. Dia menjalin hubungan paling menyenangkan dengan seluruh anggota keluarganya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia melunasi mobilnya dan dia selalu memiliki uang yang dia butuhkan. Dia selalu mengalami hari yang menyenangkan apapun yang terjadi. Dan dia sudah menikah lagi dengan cinta pertamanya ketika mereka di kelas 10. Muhammad, pembawa ajaran Islam, menyatakan, rasa syukur atas kelimpahan yang telah engkau terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung. Bila Anda sedikit bersyukur, hidup Anda akan sedikit berubah. Bila Anda banyak bersyukur setiap hari, hidup Anda akan berubah dengan cara-cara yang tak terbayangkan oleh Anda sekarang ini. Rasa syukur tidak saja melipat gandakan segala sesuatu di dalam hidup Anda, tetapi juga melenyapkan hal-hal negatif. Senegatif apapun situasi yang sedang Anda hadapi, Anda selalu dapat menemukan sesuatu untuk disyukuri. Dan ketika mensyukurinya, Anda memanfaatkan kekuatan cinta yang menghapuskan hal-hal negatif. Rasa syukur adalah jembatan cinta. Henry David Thoreau, seorang pengarang transendentalis, mengatakan, bila kita cukup tenang dan siap, kita akan menemukan pengganti untuk setiap kekecewaan. Rasa syukur telah melepaskan ibu saya dari kedukaan yang benar-benar mendalam menuju ke kebahagiaan. Ibu dan ayah saya benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mereka berdua menjalani kisah cinta perkawinan paling indah yang pernah saya saksikan. Sewaktu ayah saya meninggal, ibu amat berduka karena dia sangat merindukan ayah saya. Namun dalam kedukaan dan kesengsaraannya, ibu saya mulai mencari berbagai hal yang dapat disyukurinya. Selain merasa bersyukur atas apa yang sudah diterimanya dari berpuluh tahun cinta dan kebahagiaan dari ayah saya, dia juga mencari berbagai hal untuk disyukuri di masa yang akan datang. Yang pertama-tama dia temukan patut disyukuri adalah bahwa kini dia dapat berpergian. Berpergian adalah sesuatu yang senantiasa diangankan oleh ibu saya, tetapi ia tidak dapat melakukannya sewaktu ayah saya masih hidup karena ayah tidak suka berpergian. Ibu saya pun mencapai impiannya dan dia melakukan hal-hal lain yang selalu ingin dilakukannya dahulu. Rasa syukur adalah jembatan yang membawa ibu saya keluar dari kedukaan mendalam dan menuju ke terbentuknya kehidupan dan kebahagiaan baru. Suatu hal yang mustahil merasakan sedih atau memiliki perasaan negatif apapun bila Anda sedang merasakan syukur. Bila Anda sedang berada di dalam situasi yang sulit, carilah sesuatu untuk disyukuri. Bila Anda sudah menemukan sesuatu hal, carilah yang lain lagi dan yang lain lagi, karena untuk setiap hal yang Anda rasakan dapat disyukuri akan mengubah situasi itu. Rasa syukur adalah jembatan yang menghubungkan antara perasaan negatif ke pemanfaatan kekuatan cinta. John Henry Jowett, seorang pengkhotbah gereja, presbiterian, dan pengarang, mengungkapkan, rasa syukur adalah vaksin, anti racun, dan antiseptik. Bila sesuatu yang menyenangkan terjadi pada Anda pada suatu hari, berikanlah cinta. Sekecil apapun itu, bersyukurlah. Bila Anda menemukan tempat parkir yang pas, mendengar lagu favorit Anda di radio, mendekati lampu lalu lintas yang berubah jadi hijau, atau menemukan tempat duduk kosong di bus atau kereta, bersyukurlah. Semua itu adalah hal-hal menyenangkan yang Anda peroleh di dalam hidup. Bersyukurlah atas semua indera Anda, mata yang melihat, telinga yang mendengar, lidah yang mengecap, hidung yang membaui, dan kulit yang memungkinkan Anda meraba. Bersyukurlah atas kaki yang memungkinkan Anda berjalan,
tangan Anda yang Anda gunakan untuk melakukan nyaris semua hal, suara Anda yang memungkinkan Anda mengungkapkan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Bersyukurlah atas sistem kekebalan yang menakjubkan, yang membuat Anda tetap sehat dan menyembuhkan Anda, dan seluruh organ yang memelihara tubuh Anda tanpa celah sehingga Anda dapat hidup. Bersyukurlah atas kehebatan pikiran Anda sebagai manusia yang tidak dapat ditiru oleh komputer manapun di dunia ini. Seluruh tubuh Anda adalah laboratorium paling canggih di planet ini dan tidak ada yang mendekati untuk menyamai kecanggihannya. Anda adalah keajaiban. Bersyukurlah atas rumah, keluarga, teman-teman, pekerjaan, dan hewan-hewan piaraan Anda. Bersyukurlah atas matahari, air yang Anda minum, makanan yang Anda santap, dan udara yang Anda hirup, yang tanpa setiap hal itu Anda tidak akan hidup. Bersyukurlah atas pohon-pohon, hewan-hewan, samudra, burung-burung, bunga-bunga, tanaman, langit biru, hujan, bintang-bintang, bulan, dan planet kita yang indah ini. Bersyukurlah atas transportasi yang Anda gunakan setiap hari. Bersyukurlah atas perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan-layanan penting sehingga Anda dapat menikmati kehidupan yang nyaman. Banyak sekali manusia yang telah berkotor-kotor dan bersimbah peluh supaya Anda dapat mengalirkan air bersih dari keran. Begitu banyak manusia yang telah bekerja seumur hidup supaya Anda dapat tinggal menekan tombol dan lampu pun menyala. Pikirkan tentang betapa besar jumlah manusia yang bekerja keras hari demi hari, tahun demi tahun untuk menyelesaikan jalur kereta di seluruh planet ini. Dan nyaris mustahil membayangkan jumlah manusia yang melakukan pekerjaan berat membangun jalan raya yang di atasnya kita bisa berkendara, yang memungkinkan terjalinnya jaring-jaring kehidupan dunia. Dietrich Bonhoeffer, seorang pastor Lutheran, mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari kita hampir tidak menyadari bahwa kita mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang kita berikan, dan hanya dengan bersyukur hidup menjadi kaya raya. Untuk menggunakan kekuatan rasa syukur, bersyukurlah. Makin banyak Anda bersyukur, makin banyak cinta yang Anda berikan, dan makin banyak cinta yang Anda berikan, makin banyak Anda menerima. Apakah Anda bersyukur atas kesehatan Anda sewaktu Anda dalam keadaan sehat? Atau apakah Anda baru memperhatikan kesehatan Anda sewaktu tubuh Anda tidak sehat atau menderita nyeri? Apakah Anda merasa bersyukur bila bisa tidur lelap? Atau Anda tidak menganggap malam-malam tidur dengan lelap itu sebagai yang patut disyukuri dan baru memikirkan soal tidur bila Anda mengalami sulit tidur? Apakah Anda merasa bersyukur atas orang-orang yang terkasih Anda sewaktu semua urusan berjalan lancar? Atau apakah Anda hanya membicarakan soal jalinan hubungan Anda bila hubungan itu bermasalah? Apakah Anda bersyukur atas fasilitas listrik ketika Anda menggunakan peralatan listrik atau menekan tombol? Atau apakah Anda hanya memikirkan listrik ketika terjadi pemadaman? Apakah Anda bersyukur karena bisa hidup setiap hari? Setiap detik adalah peluang untuk bersyukur dan melipat gandakan berbagai hal yang Anda cintai. Saya dulu terbiasa berpikir bahwa saya adalah seorang yang senang bersyukur. Tetapi dahulu itu saya tidak tahu apa sebenarnya rasa syukur itu sampai mempraktekkannya. Bila saya berjalan atau menyetir mobil, saya gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan rasa syukur saya atas segala sesuatu di dalam hidup. Bahkan ketika berjalan dari dapur ke kamar tidur, saya bersyukur. Sepenuh hati saya sampaikan, aku bersyukur atas hidupku. Aku bersyukur atas harmoni ini. Aku bersyukur atas kegembiraan hidup ini. Aku bersyukur atas kesehatanku. Aku bersyukur atas kesenangan dan kegembiraan. Aku bersyukur atas keajaiban kehidupan. Aku bersyukur atas setiap hal yang hebat dan baik dalam hidupku. Bersyukurlah. Bersyukur tidak perlu mengeluarkan biaya, tetapi bernilai lebih daripada seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Rasa syukur memperkaya Anda dengan seluruh kekayaan hidup,
karena apapun yang Anda syukuri akan berlipat ganda. Kunci permainan. Ada satu cara pasti untuk dapat membuat diri merasa lebih nyaman dalam setiap hal dalam hidup, yaitu dengan menciptakan permainan dalam imajinasi Anda. Dan bermain. Bermain itu menyenangkan, dan karena itulah ketika Anda bermain, Anda merasa senang. Pada suatu tahap, kita berhenti bermain dan tidak lagi menikmati kesenangan seperti kita masih kanak-kanak. Dan akibatnya kita menjadi terlalu serius menghadapi hidup. Namun keseriusan mengundang keadaan-keadaan serius pula ke dalam hidup Anda. Bila Anda bermain dan bersenang-senang, Anda merasa baik dan simsalabim. Keadaan-keadaan yang benar-benar menyenangkan muncul dalam hidup Anda. Hidup ini semestinya menyenangkan. Bermain-mainlah dengan hukum tarik-menarik. Temukan permainan-permainan di alam imajinasi Anda. Karena hukum tarik-menarik tidak tahu dan tidak peduli apakah Anda sedang berimajinasi dan bermain-main ataukah bersungguh-sungguh. Apapun yang Anda ungkapkan di dalam imajinasi dan perasaan Anda akan menjadi kenyataan. Cara bermain. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin politik India, mengatakan, hukum cinta paling mudah dipahami dan dipelajari lewat anak-anak. Bagaimana caranya bermain? Anda bermain sama seperti ketika Anda bermain sewaktu masih kanak-kanak, dan Anda menggunakan imajinasi Anda untuk menciptakan berbagai permainan pura-pura. Mari bayangkan Anda adalah seorang pembalap sepeda dan ingin menjadi pembalap sepeda terbaik sedunia dan memenangkan perlombaan Tour de France. Latihan yang Anda lakukan berjalan dengan mulus dan Anda punya impian-impian dalam bayangan Anda, tetapi Anda terdiagnosis kena suatu penyakit dan hanya punya peluang 40% untuk hidup. Sementara mendapatkan pengobatan, Anda membayangkan sedang berlomba di Tour de France dan itu adalah perlombaan terakhir dalam hidup Anda. Anda membayangkan staf medis adalah tim pelatih Anda yang memberikan masukan di setiap pos pantauan atau checkpoint. Setiap hari Anda membayangkan berlatih kecepatan dan tiap hari kecepatan Anda semakin lama semakin baik. Anda membayangkan memenangkan perlombaan itu dan tim medis Anda dan Anda dapat mengatasi penyakit Anda. Setahun setelah Anda berhasil memulihkan kesehatan, Anda memenangkan Tour de France dan Anda menang perlombaan itu selama 7 tahun berturut-turut. Menjadi satu-satunya pembalap sepeda dalam sejarah yang mencapai prestasi seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Lance Armstrong. Dia gunakan keadaan paling berat sebagai pendukung untuk menciptakan permainan imajiner dan mewujudkan impiannya. Marilah bayangkan Anda mengidamkan memiliki tubuh paling bugar di dunia ini dan Anda juga ingin menjadi aktor masyhur di Amerika. Anda hidup di sebuah desa kecil di Eropa dan berasal dari keluarga pas-pasan, tetapi Anda tidak berhenti membayangkan impian-impian Anda. Anda menggunakan sebuah foto seorang idola untuk membentuk tubuh Anda dan Anda membayangkan memenangkan kejuaraan binaraga se-Eropa. Anda memenangkannya 7 kali dan kemudian tibalah saatnya untuk menjadi aktor terkenal. Anda pun berangkat ke Amerika, tetapi tak seorang pun percaya bahwa Anda berbakat sebagai aktor. Dan mereka menyodorkan berbagai alasan mengapa Anda tidak akan pernah mencapai impian itu. Namun Anda sudah terlanjur membayangkan menjadi terkenal, dan Anda sudah merasakan sukses itu, sudah dapat mengecapnya, dan Anda tahu pasti akan terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Arnold Schwarzenegger ketika dia memenangkan gelar Mr. Olympia 7 kali dan kemudian menjadi salah satu nama besar di Hollywood. Bayangkan diri Anda menjadi penemu besar. Di masa kanak-kanak Anda, pikiran Anda benar-benar dicoba sampai pada batasnya. Anda harus menghadapi gangguan halusinasi dan kilatan-kilatan cahaya yang membutakan. Anda gagal menyelesaikan kuliah dan harus keluar dari pekerjaan karena menderita gangguan kecemasan. Untuk pulih dari gangguan halusinasi yang melumpuhkan, Anda mengendalikan pikiran Anda dengan menciptakan imajinasi dunia Anda sendiri. Terinspirasi oleh ide tentang masa depan yang cerah,
Anda mengarahkan imajinasi ini ke berbagai temuan baru. Anda membangun temuan itu di dalam imajinasi Anda. Anda dapat mendesain penemuan itu sepenuhnya dengan imajinasi Anda. Anda mengubah konstruksi, melakukan perbaikan, dan bahkan mengoperasikan peralatan tanpa membuat sketsanya. Anda menciptakan laboratorium di dalam pikiran Anda dan menggunakan imajinasi Anda untuk memeriksa ketahanan temuan baru Anda itu sebelum mewujudkan ide Anda itu ke dalam bentuk nyata. Itulah yang dilakukan Nikola Tesla untuk menjadi salah satu penemu terbesar, baik motor arus bolak-balik, radio, amplifier, komunikasi nirkabel, lampu fluoresen, cahaya laser, remote control, atau temuannya yang lain yang berjumlah lebih dari 300 dan sudah dipatenkan. Semuanya dikembangkan dengan cara persis seperti itu lewat kekuatan imajinasi. Albert Einstein, seorang fisikawan pemenang hadiah Nobel, mengatakan, "Logika membawa Anda dari A ke B. Imajinasi Anda membawa Anda kemana saja." Apapun yang Anda inginkan, gunakan imajinasi Anda untuk menciptakan permainan dan bermainlah. Gunakan properti apapun yang Anda temukan untuk membantu Anda. Jika Anda ingin menurunkan berat badan atau memiliki tubuh yang lebih baik, ciptakanlah permainan supaya Anda merasa seolah-olah sudah memiliki tubuh itu sekarang. Anda dapat memajang gambar tubuh-tubuh idaman di sekitar Anda, tetapi berikut inilah siasatnya. Anda harus membayangkan bahwa tubuh-tubuh itu adalah tubuh Anda sendiri. Anda harus membayangkan dan merasakan bahwa Anda sedang melihat ke tubuh Anda sendiri, bukan tubuh orang lain. Bila Anda kegemukan atau terlalu kurus, dan kini Anda memiliki tubuh ideal, bagaimanakah rasanya? Anda akan mengalami perasaan berbeda daripada perasaan biasanya. Segala sesuatu tentang Anda jadi berubah. Anda akan berjalan secara berbeda, berbicara secara berbeda, dan Anda akan melakukan apapun secara berbeda. Berjalanlah seperti itu sekarang. Bicaralah seperti itu sekarang. Bertindaklah seakan Anda sudah memilikinya sekarang. Tak masalah apakah yang Anda inginkan itu, bayangkanlah rasanya memiliki tubuh ideal seperti itu. Dan bertindaklah seperti itu dalam imajinasi Anda. Apapun yang Anda bayangkan dengan perasaan Anda berikan kepada hukum tarik-menarik dan Anda pasti menerimanya. Lance Armstrong, Arnold Schwarzenegger, Nikola Tesla. Semua orang ini bermain dengan imajinasi mereka dan merasakan impian-impian mereka sepenuh hati. Imajinasi itu menjadi begitu nyata bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan impian mereka dan mengetahui bahwa impian itu akan menjadi kenyataan. Bukan masalah betapa melambungnya impian itu. Semua impian itu lebih dekat ketimbang apapun yang dalam hidup Anda. Karena seluruh kekuatan untuk mewujudkan impian Anda itu berada di dalam diri Anda. Yesus, pembawa ajaran Kristen, dalam Markus 9 ayat 23 mengatakan, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Di masa akan datang, kita akan menyaksikan lebih banyak lagi temuan tentang kekuatan imajinasi kita. Para ilmuwan telah menemukan sel-sel cermin khusus yang mengaktifkan suatu area yang sama di otak kita ketika Anda membayangkan sesuatu dan ketika Anda melakukannya secara fisik. Dengan kata lain, dengan hanya bermain-main dan membayangkan apa yang Anda alami, otak Anda akan dengan serta-merta merespons seakan-akan itu nyata. Bila Anda membicarakan tentang sesuatu di masa lalu atau di masa yang akan datang, Anda membayangkan semua itu sekarang. Anda merasakan semuanya sekarang. Anda berada di frekuensi itu sekarang, dan itulah yang diterima oleh hukum tarik-menarik. Sewaktu Anda membayangkan impian Anda, hukum tarik-menarik menerimanya sekarang. Ingatlah, tidak ada konsep waktu bagi hukum tarik-menarik. Yang ada hanyalah saat ini. Bila Anda membayangkan penundaan untuk menerima apa yang Anda inginkan, itu hanya karena Anda memerlukan waktu untuk mengalami frekuensi yang sama dengan frekuensi sesuatu
yang Anda inginkan itu. Dan untuk mengalami frekuensi yang sama dengan frekuensi keinginan Anda itu, Anda harus merasakan cinta dari memiliki hasrat itu sekarang. Bila Anda menempatkan diri pada frekuensi yang sama dan bertahan di frekuensi yang itu, apa yang Anda inginkan pun muncul. Neville Goddard, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, segalanya yang mungkin engkau butuhkan atau hasratkan sudah menjadi milikmu. Pancinglah dambaanmu agar mewujud dengan membayangkan dan merasakan bahwa keinginanmu sudah terpenuhi. Bila Anda sudah benar-benar senang dengan segala sesuatu yang telah terjadi dan Anda merasa takjub, tangkaplah energi itu dan bayangkan impian Anda. Anda tinggal menayangkan kilasan-kilasan impian yang Anda bayangkan dan rasakan. Hanya itulah yang Anda perlukan untuk memanfaatkan perasaan semangat Anda terhadap apa yang Anda inginkan. Sama dengan bermain-main, menyenangkan. Itulah kegembiraan menciptakan hidup Anda. Hal-hal yang memberdayakan. Kunci cinta. 1. Untuk menggunakan cinta sebagai kekuatan utama dalam hidup Anda mesti mencintai seperti yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Jatuh cintalah pada kehidupan. 2. Lihatlah hanya cinta, dengarkan hanya cinta, dan rasakan hanya cinta dengan sepenuh hati Anda. 3. Tidak ada batas, tidak ada plafon bagi seberapa besar cinta yang dapat Anda rasakan, dan semuanya ada di dalam diri Anda. Diri Anda terbuat dari cinta. 4. Katakan kepada hukum tarik-menarik apa yang Anda cintai setiap hari dengan memfokuskan pada apa yang Anda cintai dan merasakannya. 5. Untuk mengubah perasaan Anda atau menaikkan rasa senang ke tingkat yang lebih tinggi lagi, buatlah daftar dalam pikiran Anda segala sesuatu yang Anda cintai dan kagumi. 6. Tugas Anda adalah mencintai sebanyak mungkin setiap hari. 7. Lakukan upaya sadar untuk menyadari sebanyak mungkin segala sesuatu yang Anda cintai di sekitar Anda sebanyak-banyaknya setiap hari. Kunci rasa syukur. 1. Setiap kali Anda merasakan syukur, Anda memberikan cinta. 2. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang telah Anda terima dalam hidup Anda, yaitu di masa lalu. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang sedang Anda terima di hidup Anda, yaitu masa kini. Bersyukurlah atas apa yang Anda inginkan di dalam hidup Anda seakan-akan Anda sudah memperolehnya, yaitu untuk masa mendatang. 3. Rasa syukur akan melipat gandakan segala sesuatu dalam hidup Anda. 4. Rasa syukur adalah jembatan dari perasaan negatif menuju pemanfaatan kekuatan cinta. 5. Untuk menggunakan kekuatan rasa syukur, bersyukurlah. Ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan Anda dalam sehari itu, bersyukurlah. Sekecil apapun, bersyukurlah. 6. Makin besar syukur Anda, makin besar cinta yang Anda berikan. Dan makin besar cinta yang Anda berikan, makin besar yang Anda terima. 7. Setiap detik yang ada adalah kesempatan untuk merasa bersyukur dan melipat gandakan segala sesuatu yang Anda cintai. Kunci bermain. 1. Ketika bermain, Anda merasa benar-benar senang, dan kejadian-kejadian yang benar-benar menyenangkan bermunculan dalam hidup Anda. Bersikap serius mendatangkan kondisi-kondisi yang juga serius. 2. Hidup ini semestinya menyenangkan. 3. Hukum tarik-menarik tidak tahu apakah Anda sedang membayangkan ataukah sedang bermain-main, maka apapun yang Anda tampilkan dan mainkan di dalam imajinasi Anda akan menjadi nyata. 4. Apapun yang Anda inginkan, gunakan imajinasi Anda, gunakan berbagai pendukung yang dapat Anda temukan,
ciptakan permainan dan bermainlah. 5. Bertindaklah seakan-akan Anda sudah memilikinya sekarang. Apapun yang Anda bayangkan dengan perasaan Anda, itulah yang Anda berikan kepada hukum tarik-menarik dan Anda niscaya menerimanya. 6. Bila yang Anda inginkan belum juga didapat, itu hanya soal waktu yang Anda perlukan untuk mengalami frekuensi perasaan yang sama dengan frekuensi yang Anda inginkan itu. 7. Bila Anda merasa sangat senang terhadap sesuatu dan merasa takjub, seraplah